Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Merlin Arianza SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Ibu Fasilitator Ibu Nofti Dewita dan pengajar praktik Ibu Mariati. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, yaitu berupa kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi, pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Konsep inti yang pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, bukan akibat paksaan atau hukuman, sehingga terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Konsep inti yang kedua yaitu tentang teori kontrol, di mana bagaimana kita mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol dengan mengubah aspek-aspek pemahaman seperti bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda, setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda, lalu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain, serta bahwa kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru dan harus model berpikir menang-menang. Konsep inti selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Guru haruslah memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memetakan motivasi apa yang terdapat pada murid. Jika motivasi murid hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi murid berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru haruslah menumbuhkan motivasi internal dari murid agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar bisa minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Konsep inti selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, maka guru harus berbuat sesuatu yang mendukung murid agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas sukses pada diri murid. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. Dan 5. Penguasaan atau power.
Jika kelima kebutuhan dasar murid terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa. Baik mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Pada konsep keyakinan sekolah atau kelas, kegiatan yang pertama adalah kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, dengan menggunakan model T atau menggunakan model Y. Atau kegiatan yang kedua, kegiatan tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid, yang bertujuan agar guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sehingga keyakinan sekolah atau kelas itu bisa berisi pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu 1. Pada materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kekuatan kodrat yang ada pada murid, yaitu kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Lalu yang ketiga, visi guru penggerak. Keterkaitannya adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut haruslah diresapi dalam diri, lalu diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru dan murid-murid di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata konsep penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah menggunakan konsep segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda?
Saya menangani murid yang sering tertidur di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal-hal apa saja yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajarinya modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya itu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas, dengan memberi pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Menurut saya hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau saat murid berada dimanapun. Demikian kesimpulan dan refleksi yang saya buat pada modul 14 Budaya Positif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.